Masih dalam pembahasan tentang kisahnya Nabi Yunus. InsyaAllah ini adalah pembahasan yang terakhir tentang kisahnya Nabi Yunus. Sekaligus saya akan sampaikan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya para nabi, dalam hal ini Nabi Yunus. Di antara versi para ahli tafsir tentang peristiwa bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, di antaranya adalah diceritakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam tinggal ada di Palestina beserta kaumnya. Kemudian sekali waktu kaumnya Nabi Yunus beserta Nabi Yunus dan juga raja yang tinggal ada di Palestina saat itu namanya Raja Hizkiel, tiba-tiba diserang oleh suku yang lain, yang mana ketika peperangan tersebut ada beberapa daripada kaumnya Nabi Yunus yang ditawan, diserang. Allahu a'lam apakah kalah ataukah menang, cuman yang jelas beberapa manusia yang menjadi rakyatnya Raja Hizkiel saat itu ditawan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi namanya Nabi Sya'ya. Jadi jumlahnya nabi dan rasul itu 25, bahkan lebih daripada 25, 124 ribu. Jumlahnya nabi 124 ribu, nabi dan rasul 313. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran cuma 25. Ada seorang nabi yang mungkin baru pertama kali kita dengar, namanya Nabi Sya'ya. Nabi Sya'ya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi menuju istana, yang dimana di istana tersebut tinggal seorang raja yang soleh, namanya Raja Hizkiel tersebut. Apa perintahnya Allah? Wahai Sya'ya, perintahkan kepada Hizkiel. Hizkiel ini punya rakyat. Di antara rakyat-rakyatnya Hizkiel itu ada 5 nabi di antara mereka. Salah satunya Nabi Yunus. Pilih di antara sekian banyak nabi yang menjadi rakyatnya Hizkiel, siapa di antara nabi tersebut yang paling kuat, yang paling amanat untuk diutus keluar dari kampungnya untuk berdakwah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan nabi tersebut Allah jadikan nabi itu sebagai perantara rasa takut terhadap orang-orang kafir. Kemudian Raja Hizkiel tanya kepada Nabi Sya'ya, kira-kira siapa ya? Ada nabi fulan, ada nabi fulan, ada nabi fulan, di antaranya Nabi Yunus. Kira-kira siapa? Maka dikatakan oleh Nabi Sya'ya, Nabi Yunus saja diutus. Fa innahu qawiyyun amin, karena Nabi Yunus ini nabi yang amanat, nabi yang kuat. Akhirnya Raja Hizkiel manggil ke Nabi Yunus, panggil, dan Raja Hizkiel memerintah Nabi Yunus untuk keluar, untuk berjihad dan juga sekaligus berdakwah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyembah Tuhan kecuali Allah. Nabi Yunus tanya, kenapa harus saya? Wahai Raja, Anda perintah saya apakah atas dasar perintahnya Allah? Enggak sih. Allah nggak nyebut secara khusus untuk kamu yang diperintah. Enggak. Pokoknya di antara sekian banyak nabi, satu aja cukup. Apakah Allah nyebut namanya saya? Enggak. Allah nggak nyebut namanya kamu. Kata Raja Hizkiel, ya sudah. Kalau gitu ketahuilah wahai Raja, selain saya ada kok nabi-nabi yang lain yang kuat. Ada kok nabi-nabi yang lain yang juga amanat. Kenapa harus saya begitu? Akhirnya Raja Hizkiel, Nabi Sya'ya dan beserta kaumnya saat itu sepakat
untuk memerintahkan Nabi Yunus berdakwah dan berjihad, mengalahkan kaum yang telah menyerang mereka. Berdakwah sekaligus berjihad, atau berjihad sekaligus berdakwah. Akhirnya Nabi Yunus marah. Kenapa harus saya? Kenapa saya dipaksa? Toh bukan langsung perintah dari Allah. Dari situlah akhirnya Nabi Yunus keluar dari kampungnya dalam keadaan marah kepada Nabi Sya'ya, dalam keadaan marah kepada rajanya, dan keadaan marah kepada kaumnya. Akhirnya datang ke lautan Romawi saat itu, dan sebagaimana yang kita tahu, naik ke atas perahu yang penuh akan muatan, kemudian terjadi guncangan, teruntang-anting dengan ombak, akhirnya harus diundi, sebagaimana kita tahu sudah, sampai dimakan ikan paus. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yunus itu keluar meninggalkan kampungnya, kaumnya, itu dalam keadaan marah bukan kepada raja, dalam keadaan marah bukan kepada Nabi Sya'ya, bukan marah kepada kaumnya, tapi marah kepada Allah. Di satu versi yang lain. Kenapa kok Nabi Yunus marah kepada Allah? Karena Allah kan menjanjikan siapa orang yang tidak taat kepada nabinya, Allah akan turun azab kepada mereka. Siapa orang yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau mengiyakan ajakan dakwah seorang nabi, maka jelas mereka adalah orang yang patut dan berhak, pantas untuk mendapatkan azabnya Allah. Tapi kok nggak turun-turun azabnya Allah? Akhirnya Nabi Yunus ini malu. Akhirnya Nabi Yunus ini merasa kaumnya ini menganggap bahwa beliau adalah pembohong. Mana nggak turun azab? Akhirnya karena marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan marah secara langsung sebetulnya, tapi marahnya adalah akhirnya kaumnya ini lebih mendustakan beliau, lebih gak percaya lagi sama beliau. Kenapa? Ucapannya gak terbukti. Ancaman yang diucapkan Nabi Yunus, kalian kalau gak iman kepada Allah, tidak mengiyakan ajakan dakwahnya saya, kalian itu akan diazab sama Allah, tapi gak terjadi. Maka Nabi Yunus keluar dari kampungnya, dan kampung atau kaum di mana Nabi Yunus tinggal di situ adalah kaum yang dikenal kalau ada satu di antara mereka dikenal pembohong, dibunuh. Mumpung turun, mumpung belum dibunuh, Nabi Yunus keluar dari kampungnya. Nah, jadi bukan marah kepada hukumnya Allah, tapi dalam keadaan bingung gitu. Ya apa terus ada ini? Mereka mengingkari dakwahnya saya, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Saya ajak mereka untuk iman kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, nggak nurut, tapi nggak turun azab kepada mereka. Ya tak tinggal aja, selemun. Bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya urip, ambul. Tinggal cari kaum yang lain dah. Bukan langsung protes kok gini, enggak. Mana ya Allah? Enggak. Cuma nggak bisa diharapkan mereka sudah kalau begitu. Tinggal mumpung turun di badannya. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa Nabi Yunus alaihissalam marah meninggalkan kampungnya, marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah perintahkan kepada Nabi Yunus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, untuk Nabi Yunus juga berdakwah kepada mereka. Ketika itu Nabi Yunus minta ditangguhkan sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus minta, ya Allah, tunggu sebentar, saya akan siap-siap. Yunus, gak bisa, kamu harus cepat berangkat. Oh ya, ya Allah, gak siap-siap. Bawa bekal kek, bawa pakaian kek, bawa makanan kek, gak ada. Gak bisa Yunus, cepat berangkat. Oh siap ya Allah, saya mau pakai sandal sebentar. Gak usah sandal-sandalan, berangkat. Saat itu Nabi Yunus itu belum menjadi Rasul. Khilaf nanti dibahas kapan Nabi Yunus menjadi Rasul. Kalau Nabi sudah jadi Nabi, tapi menjadi Rasul belum. Khilaf di antara ulama. Walhasil Nabi Yunus dalam keadaan, kok saya kan cuma minta siap-siap, saya kan cuma minta untuk pakai sandal, kok nggak disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berangkat dalam keadaan bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Yunus
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke daerah namanya Nainawa. Pergi ke daerah namanya Nainawa. Jibril perintahkan kepada Yunus untuk dakwah kepada penduduk Nainawa. Berikan peringatan kepada mereka. Berdakwalah dia Yunus kepada mereka. Maka ketika disampaikan perintah tersebut oleh Jibril kepada Nabi Yunus bilang, "Yo, Jibril, saya tak nyari kendaraan, nggak bisa, harus cepat ini perintahnya Allah ini. Jangan ditunda-tunda." Akhirnya Nabi Yunus dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya untuk berdakwah ke daerah Nainawa tadi itu dan mengendarai perahu sebagaimana yang kita fahami daripada kelanjutan ceritanya. Diceritakan bahwa Nabi Yunus ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Cuma karakternya orang sekarang mungkin bilang itu emosional. Sehingga ketika dibebankan kepada beliau beban risalah, beban dakwah, beban kenabian, maka remuk redam perasaan beliau karena beliau nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, beliau merasa nggak sanggup. Kan Allah yang tahu kalau beliau sanggup. Tapi beliau merasa jadi nabi ini berat, apalagi jadi rasul. Kalau nabi kan nggak wajib dakwah. Kalau nabi itu nggak wajib dakwah. Hanya saja komunikasinya langsung antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril, itu nabi. Tapi kalau rasul, apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi harus disampaikan kepada umatnya. Itu namanya rasul. Jadi nabi itu berat, apalagi jadi rasul. Diperintah dakwah berarti beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Akhirnya beliau memaksakan diri Nabi Yunus untuk berdakwah. Memaksakan diri untuk berdakwah, keluar dari kampungnya, meninggalkan keluarganya untuk pergi ke kampung yang asing bagi dirinya untuk berdakwah kepada mereka. Sehingga dari itulah Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat mengeluarkan Nabi Yunus daripada ulul azmi. Jadi ulul azmi dulunya ada 6 termasuk Nabi Yunus. Tapi ketika Nabi Yunus nggak sabar, nggak telaten mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari kemuliaan ulul azmi. Sehingga dari 6 cuma menjadi 5. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana sabarnya para nabi dari golongan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la takun ka sahibil hud. Muhammad, kata Allah, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi, kecuali nabi yang ditelan ikan paus. Jangan tiru dia. Jangan tiru dia. Jelas nih ya. Nah, kemudian sebagaimana yang kita tahu, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, Allah itu mengatakan kepada ikan paus, "Wahai ikan paus, telan dia, tapi jangan diremukkan badannya. Jangan dimakan dagingnya. Kamu hanya menjadi penjara bagi makhlukku yang bernama Nabi Yunus. Itu bukan makanannya kamu. Cuman aku jadikan kamu, wahai paus, untuk menjadi penjara. Ini adalah hukuman bagi dia. Dia kira dia berbuat semau-maunya tanpa perintah dari aku. Dia kira dia marah begitu saja, urik ngambul, kemudian gak ada teguran dari aku. Aku jadikan perutnya kamu sebagai penjara saja. Itu bukan makanannya kamu. Jangan diremukkan tulangnya, jangan dimakan dagingnya." Sehingga ketika ikan paus tersebut sampai ada di paling bawahnya kedalaman. Jadi paling namanya itu? Paling bawah itu apa namanya itu? Dasar lautan sudah. Yang nggak pernah ada manusia sampai di situ. Ketika sampai ada di dasar lautan tersebut, maka Nabi Yunus terbangun. Beliau mengira beliau sudah meninggal. Wah, mati nih.
Ketika beliau terbangun, ini masih hidup atau berada di alam yang lain setelah mati. Digerakkan kakinya. Loh, si urip begini. Ketika beliau bangun, beliau mendengar satu suara. Akhirnya Nabi Yunus tanya kepada Allah, apa ini ya? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Yunus, Yunus, itu adalah tasbihnya, zikirnya makhluk yang hidup ada di dasar lautan bersama kamu. Mereka adalah tetangganya kamu sekarang. Mereka semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira nih makhluk-makhluk semuanya enggak ada yang zikir kepada Allah. Gunung, batu, daun, semuanya, hewan, binatang, malaikat, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita enggak mampu mendengar. Itu adalah zikirnya makhluk-makhluk yang menjadi tetangganya kamu sekarang, wahai Yunus. Mereka hidup di dasar lautan sama seperti kamu. Mereka berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus juga ikut berzikir bersama mereka. Subhanallah, zikirnya Nabi Yunus yang ada di kedalaman laut seperti itu didengar oleh para malaikat yang ada di langit. Para malaikat bertanya, ya Allah, saya mendengar satu suara. Saya mendengar satu suara yang lemah. Ada di satu daerah yang asing. Dalam satu riwayat juga, ya Allah, kata malaikat, kami mendengar satu suara yang kami kenal. Kayak pernah tahu nih suaranya. Cuman berasal dari tempat yang kami nggak kenal. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, itu adalah suara hamba Yunus. Dia sekarang berada dalam perutnya ikan paus, ada di paling dalamnya suatu dasar daripada lautan, yang itu adalah aku takdirkan kepada dia sebagai hukuman karena dia memaksiati perintahku. Maka para malaikat tanya, ya Allah, Yunus siapa yang kau maksud? Apakah Yunus yang soleh, yang setiap hari, setiap malam selalu naik dilaporkan kepada engkau ya Allah amal-amal solehnya? Maka dikatakan, ya betul, tidak ada lain. Nabi setiap hari laporan kepada Allah amal-amal solehnya, dilaporkan oleh para malaikat. Maka para malaikat itu minta syafaat, ya Allah, itu Nabi orang yang soleh, Yunus orang baik, nggak pernah satu hari pun, satu malam pun kecuali dilakukan amal-amal soleh. Ya Allah, tolong dia, maafkan dia. Maka seketika itu Allah perintahkan yang namanya ikan paus itu untuk naik ke daratan, naik ke permukaan laut, kemudian ketemu daratan, dimuntahkan. Sampailah itu Nabi Yunus di satu daratan yang tandus, yang pernah saya ceritakan di pertemuan yang lalu. Ketika sampai di situ termuntahkan dari perut ikan paus, Nabi Yunus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim." Maka kami Allah memuntahkan itu Yunus ada di satu daerah yang tandus sementara dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Kenapa? Ada riwayat 3 hari dalam perutnya ikan paus, ada riwayat 4 hari, ada riwayat 7 hari, ada riwayat 40 hari. Nggak makan, nggak minum, cuma ambaan tok. Nggak melihat cahaya sama sekali. Keluar ke permukaan, termuntahkan ada di daratan dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit. Nah, akhirnya Nabi Yunus ya berdoa sebagaimana yang kita tahu tadi itu. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kapan sih kalau Nabi Yunus jadi nabi? Itu sudah lama. Tidak serta-merta kenabian Nabi Yunus menjadi rasul sekaligus, enggak. Nah, untuk Nabi Yunus menjadi rasul, untuk Nabi Yunus menjadi rasul, kapan? Dimulai kapan? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Yunus menjadi rasul setelah beliau dikeluarkan oleh Allah dari perutnya ikan paus, baru menjadi rasul. Jadi beliau marah saat itu kepada Allah kah? Atau dalam versi yang lain marah kepada raja kah? Raja Hizkiel? Ataukah marah kepada Nabi Sya'ya? Ataukah marah kepada kaumnya yang tinggal di Palestina saat itu? Itu belum jadi rasul, cuman sebatas nabi. Ada pendapat beliau menjadi rasul setelah termuntahkan dari perutnya ikan paus. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami Allah mengutus itu Yunus kepada 100.000 lebih kaumnya yang kemudian mereka beriman kepada Yunus.
Yang kemudian mereka beriman kepada Nabi Yunus. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yunus menjadi Rasul itu dimulai dari sebelum beliau ditelan oleh ikan paus. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Yunus itu termasuk daripada para Rasul. Ketika Yunus lari naik ke atas perahu yang penuh akan muatan. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Berarti ya beliau menjadi Rasul sebelum beliau dimakan oleh ikan paus. Nah, diceritakan juga bahwa Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, Allah utus beliau untuk pergi ke daerah Nainawa. Yang mana Nainawa itu adalah satu desa yang ada di tanah Musul. Tanah Musul itu kalau sekarang Irak, ada di Irak. Apa perintahnya Allah kepada Nabi Yunus? Dakwah kepada mereka. Tapi sayangnya mereka menolak. Mereka keras kepala. Tetap mereka kekeh dengan kekufurannya. Maka Nabi Yunus keluar dari kampung Nainawa tersebut dalam keadaan marah kepada mereka. Marah kepada penduduk Nainawa. Setelah Nabi Yunus, singkat cerita, dimakan ikan paus, selang waktu 3 hari kemudian, langit yang ada di daerah tersebut menghitam. Awan pekat, awan tebal, sehingga mereka merasa sebentar lagi turun azab. Ini yang diancam oleh Yunus kalau kita nggak iman sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak tua, nggak muda, bahkan anak kecil, bahkan ibu yang menyusui, bahkan hewan-hewan ternak semuanya keluar ke tanah lapang. Mereka semuanya menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bertadarruk, berdoa, bermunajat, taubat bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadinya hampir-hampir mereka itu mendapatkan azab, tapi diangkat itu azab sebelum turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman apa? Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Kenapa sih kok nggak ada satu daerah yang mereka tuh iman kepada Allah sehingga bermanfaat imannya mereka, kecuali hanya penduduknya Yunus, kecuali hanya kaumnya Yunus. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Di dunia aku palingkan, aku tanggungkan azab bagi mereka. Wa mata'nahum ila hin, dan aku berikan mereka kesempatan hidup untuk kedua kalinya sampai datang ajal menjemput mereka semuanya. Enggak, hampir saja mereka mati punah saat itu. Tapi karena mereka iman, tobat, mengaku salah, mereka tidak lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat sebelum turunnya. Diangkat sebelum turunnya. Nah, apa sih yang bisa kita ambil daripada cerita Nabi Yunus ini? Hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita ini adalah yang pertama, seorang dai, seorang ustaz, seorang juru dakwah tidak patut bagi dirinya berputus asa hanya karena dia merasa dakwahnya ini tidak ada yang merespon. Yang penting dia dakwah ikhlas saja. Yang penting dia dakwah dalam rangka imtithalan li amr rabbih. Dia dakwah dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Allah. Masalah siapa yang merespon dakwahnya dia, itu urusannya Allah. Ya, itu adalah urusannya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau ya Rasulullah, kata Allah, tidak serta-merta bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, petunjuk kepada siapa yang kamu mau, tapi hanya Allah semata yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah mau. Itu Rasulullah. Nggak serta-merta kemuliaannya Rasulullah bisa ditebar begitu saja itu hidayah oleh Rasulullah, kecuali atas sepersetujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas. Kalau sudah ikhlas manfaat. Kalau sudah ikhlas manfaat. Cuman manfaat itu ada yang bisa ngambil, ada yang nggak bisa ngambil gitu loh. Ada yang bisa mengambil manfaatnya daripada dakwahnya para nabi, ada yang tidak bisa mengambil. Cuman yang jelas manfaat. Apa yang manfaat awet, tapi apa yang nggak ikhlas nggak manfaat. Kalau sudah nggak manfaat nggak awet.
Karena itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayanquthu fil ard. Apa yang manfaat bagi manusia akan tetap tinggal ada di bumi. Saya mau tanya, Rasulullah SAW dakwah ikhlas ya? Rasulullah meninggal, apakah dakwahnya punah? Apakah ajarannya punah? Apakah syariatnya punah? Apakah manfaat daripada dakwahnya punah? Enggak, tetap ada di bumi. Awet. Wa ammaz zabat fayadhabu jufaa. Air laut itu enggak semua yang ada di laut itu manfaat. Contohnya apa? Busanya laut. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Tapi kalau airnya manfaat. Adapun busanya air laut, iya kena panas sedikit menguap selesai. Tapi kalau air lautnya manfaat. Dakwah jangan peduli kepada jumlah. Dakwah itu bagaimana kamu sama Allah, bukan bagaimana kamu sama makhluk saja. Kamu sama Allah gimana, ikhlas enggak? Manfaat. Cuman ada di antara mereka yang Allah takdirkan mereka untuk bisa ngambil manfaat, ada yang tidak. Untuk yang mereka tidak dipilih oleh Allah untuk bisa mengambil manfaat dari kamu, cocok direken. Contoh, saya bikin pengajian yang datang orang 3, terus saya puri, gak ngajar manis. Oh, Masjid Nurul Huda yang ngajar 15 tahun misalnya, yang datang wong telu terus. Wis saya puri, wis saya gak ngajar lagi. Ini berarti saya sudah gak ngeregani orang 3 yang istiqomah sama saya. Jangan bingung sama yang di luar. Bingung untuk merumat atau ngomong yang di dalam. Jangan sampai gara-gara di luar kita lupa sama yang di dalam. Yang datang 3, yang nggak datang ribuan. Lah masa kita bingung sama yang ribuan yang mereka nggak datang sampai kita melupakan daripada 3 orang yang datang, yang reken. Jangan dong. Hargai mereka sudah mau istiqomah. Ajar, sampaikan dakwah kepada mereka. Masalah 3 jadi 4 atau bahkan kalau perlu 3 jadi 2 urusannya Allah. Nanti di hari kiamat itu dibangkitkan seorang nabi nggak punya pengikut sekalipun. Satu pun nggak punya pengikut. Siapa kita? Nabi dulu nggak punya pengikut. Belas kalau sing iman. Lah kok kita ini kepingin. Jangan menilai dakwah itu karena banyaknya pengikut. Lah kalau begitu ukuran kemanfaatan dakwah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi ukuran kemanfaatan dakwah itu adalah seberapa banyak orang yang bisa kamu berikan manfaat, terlepas apakah mereka bisa ngambil manfaat dari kamu ataukah tidak. Kelihatan orang kasih manfaat, masalah dia nggak bisa ngambil manfaat terserah. Tapi yang penting siapa yang kita kasih, siapa yang kita prospek. Tapi ada yang respon, ada yang enggak. Itu urusannya Allah. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ikhlas dalam berdakwah, insyaallah manfaat. Ikhlas dalam berdakwah, bukan popularitas dalam berdakwah. Kalau popularitas dalam dakwah, yang dia cari pasti kuring, pasti ngambek. Kenapa? Di atas langit ada langit. Saya punya pengajian yang datang ribuan. Setelah susah payah, alhamdulillah saya punya pengajian akhirnya yang datang ribuan. Ternyata melihat orang lain, ustadz lain, kiai lain. Lah kok majelisnya kulane ibu ngono malah. Aku meewona. Perasaan dia baru aja dakwah sudah puluhan ribu. Saya tahunan cuma ribuan. Wah, akhirnya down. Akhirnya dia puri nyambung. Ini kalau orang itu berdakwah yang dia cari adalah popularitas. Gampang dong. Kenapa? Di atas langit ada langit. Akhirnya bukan bagaimana caranya dia menjadi yang terhebat di mata Allah, bagaimana caranya dia menjadi hebat di mata manusia. Toh percuma. Gede-gedean majelis percuma. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah, yang kedua, siapapun yang keliru itu pasti akan mendapatkan peringatan dari Allah. Kapan kita berbuat keliru kok nggak dapat peringatan dari Allah? Ya, kita perlu khawatir. Jangan-jangan kita ini bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita ini adalah orang yang nggak direken sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang kafir, tahunan kafir. Yuk kayak iman-iman. Tapi mereka jangan mendapat musibah. Itu duit akeh kadang-kadang, lancar rezekinya. Rekreasinya ke Hong Kong, ke Singapura, ke ini, masya Allah. Mau niru mereka.
Wah, aku lek ngono tak kafir ae wis. Enak sugih digawe. Monggo, hati-hati kafir sing larat yo akeh lho. Paham ya? Kapan kita salah kok dapat musibah, dapat peringatan? Alhamdulillah ditegur saya sama Allah. Masalahnya manusia ini kalau dikasih nikmat nggak pernah noleh sama Allah. Kalau dikasih musibah baru noleh sama Allah. Jadi ketika kita dikasih musibah itulah tanda bahwa Allah itu masih ngereken kita. Noleo, rekenan nabi. Saya kasih contoh. Ada mandor, punya tukang di bawah, mandornya di atas. Mandor ini mau manggil-manggil karena jaraknya jauh, males. Akhirnya mandor ini rogo-rogo kesak, nemu uang koin 100. Dibalang nang tukang sing ngisor. Klotak. Tapi tukang tadi itu nggak merasa ada yang manggil. Dia merasa rezeki 100 lumayan. Padahal ada yang balang dari atas itu. Mandornya ya bos sih. Wong dibalang kok jadi rezeki. Kurang gede rupane. Rogo-rogo. Ono 200 lumayan kandel. Endase lumayan. Klotak. Lu rezeki mana? 100 jadi 200. Alhamdulillah. Persis wong koleane. Masuk 200. Muga 500 mari ngono. Klotak 500. Mandor mangkel. Wah, ngene carane kan oleh tukang. Akhirnya bukan cari uang koin, cari batu. Oleh batu. Di batu ya. Wah, kamu lumayan nih. Klotak baru. Sopo balang? Ket mana aku balang kon? Cuman balang gak nikmat, kok gak ngereken. Balang waktu temenan baru kon ngereken. Itulah manusia. Dikasih nikmat itu syukur sama Allah. Noleh sama Allah, taat, digunakan itu nikmat untuk ibadah. Enggak, dikufuri, dilupakan nikmat tadi itu. Kapan hilang nikmatnya? Baru noleh. Tapi itu tanda bahwa Allah masih sayang sama dia. Kan banyak orang itu wes kejeduk baru tobat. Ketika dia nikmat gak tobat-tobat, kejeduk baru tobat. Ya gak apa-apa sih. Tapi kan kejeduknya dia. Contoh, ketika semua barangnya disita gara-gara riba, baru dia tobat dari riba. Banyak. Tapi gak apa-apa sih sempat tobat gitu. Tapi coba ketika dia masih mampu-mampunya mandek kok riba, ya gak sampai entek riji, gak sampai disita kono kene barang ini. Aset-asetnya. Ketika dia suka zina, dia suka homer, dia suka ini, wah rumah tangganya hancur. Dia sebagai anak sama orang tuanya gak karu-karuan sudah. Ketika rumah tangga hancur, dia diusir sama orang tuanya keluar dari rumah, baru dia tobat. Loh, kenapa kok nunggu hancur rumah tangganya? Kenapa dia nunggu diusir sama orang tuanya di rumah, baru dia noleh sama Allah? Coba kemarin-kemarin itu loh, uangnya gak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang memancing murkanya Allah, ya tambah ningkat terus itu dunianya dia. Ngenteni ajur mumut baru ya Allah. Ya gak apa-apa, itu tanda bahwa Allah masih sayang sama dia. Itu tanda bahwa Allah masih sayang sama dia. Mana zala bala'un illa bidzam, enggak ada satu musibah turun kecuali diawali dengan dosa. Dan tidak ada yang bisa mengangkat bala tersebut kecuali taubat daripada dosa, sebagaimana kaumnya Nabi Yunus ketika akan turun kepada mereka adab, mereka taubat mengesahkan Allah, enggak jadi turun adab kepada mereka. Yang ketiga, atau tahu didik ya apa? Kamu akhirnya kak mari-mari ke Nabi Yunus ini. Dalam kesulitan apapun, segera kita ini kembali kepada Allah. Ojo engkau. Memangnya kita ini bisa kompromi sama Israel kan? Israel, aku dikatain mati kan? No, tak tobat aku. Ya kalau begitu enak. Enggak, Israel enggak nunggu aba-aba dari kita untuk mencabut nyawanya kita. Maka jangan menunggu datangnya Israel baru kita mau tobat kepada Allah SWT. Terlambat. Segera tobat, karena jangan-jangan hari ini adalah hari terakhirnya kita. Jangan-jangan malam ini adalah malam terakhirnya kita. Saya mau tanya, apa orang itu meninggal nunggu sakit? Apa orang itu meninggal nunggu tua? Enggak. Kalau gitu, apa yang membuat kita merasa aman dari ibadat? Membuat kita merasa terjamin bahwa kita besok masih hidup?
Aku seger, Beb. Aku waras, Beb. Aku sih enom, Beb. Begitu kan? Tidak ada satupun alasan yang buat kita merasa terjamin bahwa besok kita masih bisa bernafas. Apa coba? Ojo mane-mene. Saiki jam itu kurang serapat, jam itu sih urip kok gak garu. Jangan dari malam ke pagi, dari malam ke tengah malam kita nggak tahu nasibnya kita bagaimana. Karena itu jangan menunda-nunda taubat. Dia segera dia taubat. Lihat bagaimana Nabi Yunus itu. Begitu dia ditelan ikan paus, mabut, pingsan, begitu bangun dia mikir mati, ternyata digerakkan kakinya, oh si urip, dengar tasbihnya penduduk atau makhluk yang hidup bersama Nabi Yunus di dasar lautan, langsung bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung diampuni sama Allah. Langsung Allah perintah atas permintaannya malaikat untuk naiklah wahai ikan paus dan lemparkan itu Yunus di satu tempat, di satu daerah. Langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'la maqamul ittisaf, paling tingginya sifat orang yang beriman itulah ketika dia mengaku salah. Ketika dia mengaku salah. Yang membuat manusia gagal itu adalah nafsunya. Yang membuat manusia berhasil adalah taubatnya, mengaku salah. Dalam satu makalah dikatakan, mata kanat nafsuka hayyah fa anta hayyah. Kapan nafsunya kamu hidup, meledak-ledak nafsunya kamu, maka kamu adalah ular. Maka kamu adalah ular. Isinya kamu adalah racun, bisa. Nafsu itu dikendalikan, nafsu itu dikontrol, biar kita nggak menjadi ular, biar kita nggak menjadi ular. Terakhir, Nabi itu adalah dari bangsa manusia, sehingga ada Nabi yang keluar sifat manusiawinya itu ada, seperti Nabi Yunus. Mantel ya, mantel itu. Jangan kan Nabi Yunus, semulia-mulianya Rasulullah, tetap beliau adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Artinya manusia di sini adalah ya ada sifat manusiawinya. Justru itulah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul dari bangsa manusia. Coba kalau seandainya kita bayangkan Allah mengutus Nabi dan Rasul dari bangsa malaikat, pasti kita ini nggak akan nurut sama malaikat. Kenapa? Mesti ya malaikat. Gak duwe syahwat, gak duwe nafsu. Lah kita ini kan punya nafsu, punya syahwat. Setan nggak gudo malaikat, lah kita kan digudo malaikat. Yuk, kok cara niru malaikat ya Allah. Makanya Allah jadikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang dari bangsa kalian sendiri. Artinya Nabi dan Rasul adalah uswah, contoh. Loh, manusia kok sama seperti kita. Sehingga ada potensi buat kita untuk meneladani beliau. Loh, mereka para nabi itu punya nafsu. Tapi gimana sih mereka bisa mengontrol nafsunya? Mereka juga punya marah. Mereka juga bisa berbuat salah. Sehingga kehidupan mereka, perjalanan hidupnya mereka itu jadi contoh buat kita semua. Menjadi teladan buat kita semua, menjadi pelajaran, ibrah buat kita semuanya. Nabi itu punya sifat manusia. Nah, kalau sudah ada nabi, ya guru-gurunya kita itu adalah ibarat nabi. Kalau Anda mau cari guru yang sempurna, Anda nggak akan pernah menemukan guru. Nggak akan. Kenapa? Setelah Rasulullah wafat, nggak ada satupun manusia yang sempurna. Berapapun banyaknya manusia yang tinggal ada di bumi, setelah Rasulullah wafat tidak ada sejak saat itu manusia yang sempurna. Kalau kita mau nyari nabi yang sempurna ada, itu pun masih ada sifat manusiawinya. Lihat bagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab nggak mau iman sama Rasulullah itu karena sifat manusiawinya. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama yamshi fil aswaq. Saya mau iman sama Muhammad gimana? Lawan dia keluar masuk pasar. Lalu dia makan sama seperti. Jadi Abu Jahal Abu Lahab nggak mau belajar menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, karena Abu Jahal Abu Lahab hanya memandang Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang menurut versinya mereka punya kekurangan. Nabi kok keluar masuk pasar, Nabi kok makan, lu dari malaikat, dia tambah nggak mau iman kamu sama Allah. Sama ketika kita hidup di zaman yang tidak ada Nabi di situ, maka ulama itu adalah mereka yang menjadi pewarisnya Nabi. Lah kalau Nabi aja
itu punya sifat manusiawinya, apalagi yang bukan nabi walaupun ulama. Kalau kita cari guru yang sempurna nggak bakal belajar kita. Sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang nggak mau belajar. Enggak. Terus gimana, Bib? Pokoknya ketemu guru yang akidahnya benar, ilmunya bersanad. Guru ketemu guru, guru ketemu guru sampai Rasulullah benar semuanya. Ikuti sudah. Ikuti sudah. Makanya, nih ya, saya katakan penting buat kita. Ketika kita ingin berubah menjadi orang baik, kok yo pas ketemu wong sing tepat, itu nikmat. Ketika kita ingin berubah menjadi orang lebih baik, nggak sampai salah sama guru, itu nikmat buat kita. Bayangkan berapa banyak orang yang salah sama guru itu banyak, yang salah berkiblat itu banyak, yang cara berpikirnya keliru gara-gara gurunya itu juga banyak. Tapi ketika kita, ya Allah, saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, tanpa guru nggak mungkin. La budda lahu min syaikhin tasiru bi sayrihi min ahli nufusi zakiyah. Setiap manusia selagi dia hidup butuh kepada guru yang dia berjalan sesuai dengan jalan gurunya. Lek guru ini benar ya benar, kapan guru ini keliru so keliru deh. Tapi guru yang bagaimana? Min ahli nufusi zakiyah, guru yang mereka punya jiwa dan jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang baik. Gak ada tendensi duniawi, gak ada tendensi harta, gak ada tendensi pangkat, gak ada tendensi jabatan, gak ada tendensi popularitas, gak ada tendensi ini dan ini, gak ada. Murni dia dakwah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita kapan mau berubah menjadi orang baik? Kok ketemu guru sudah kono? Alhamdulillah, itu nikmat. Tapi ketahuilah, ada nikmat yang lebih nikmat daripada itu. Apa ya? Ketika kita punya mata, dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat manusiawinya guru kita, sehingga kita selalu memandang guru kita dengan pandangan yang sempurna. Hebat. Itu nikmat di atas nikmat. Coba bayangin orang seperti kita yang gampang suudzon sama orang, terus dibuka sama Allah aibnya guru kita, kekurangannya guru kita, sifat manusiawinya guru kita, kita masih sanggup untuk hormat sama gurunya kita. Wah, apa mungkin ini gampang suudzon. Maka beruntung kalau kita ini kapan ingin berubah ditemukan oleh Allah kepada orang yang tepat. Tapi nikmat di atas nikmat, keberuntungan di atas keberuntungan adalah ketika kita dalam tanda kutip dibutakan matanya kita, ditulikan telinganya kita daripada aibnya guru kita. Karena pasti mereka punya aib, pasti, bukan nabi, bukan malaikat, pasti. Minimal aibnya guru kita, sifat manusiawinya mereka. Minimal. Tapi mata kita, telinga kita dibutakan dan ditulikan oleh Allah dari aibnya mereka, sifat manusianya mereka. Itu adalah nikmat atas nikmat. Alhamdulillah. Makanya Al-Imam An-Nawawi setiap mau belajar kepada guru itu sedekah di jalan. Dia tawassul, ya Allah, saya sedekah ini gak ada niatan apa-apa. Mudah-mudahan saya sedekah ini saya niat, ya Allah, jauhkan pandangan saya, jauhkan telinga saya daripada aibnya guru saya, atau ya Allah, jauhkan telingaku daripada orang yang membicarakan aibnya guru. Artinya sehingga terjaga hatiku tetap husnudzon kepada guru. Begitu. Itu nikmat. Itu nikmat. Jangan kita berpikir setelah tahu kisahnya Nabi Yunus, wah, Nabi Yunus esok ngamuk, Pak Gusti Pangeran esok kurik, esok mantel, ya apa maneh aku, dulu ya apa sih? Pertanyaannya, setelah beliau berbuat salah, apa beliau nggak tobat? Tobat. Setelah beliau tobat, apakah diampuni sama Allah? Diampuni, dimaafkan sama Allah. Lah kok kita ngambil pelajarannya di Yunus yang mau ditiru ada kesalahannya beliau? Bukan. Salahnya beliau nggak dulu, kalau salahnya kita. Salahnya beliau nggak ada resiko suul khatimah kalau salahnya kita. Kalau dosanya beliau nggak ada resiko neraka kalau dosanya kita. Yang ditiru tobatnya, sehingga apa yang menjadi harapannya kita, husnul khotimah dapat, sebagaimana Nabi Yunus meninggal husnul khotimah. Cita-cita masuk surga dapat, sebagaimana Nabi Yunus masuk surga. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Paham ya? Inilah kenapa kok saya cerita tentang Nabi Yunus itu begitu panjang, karena memang ada, bukan hanya ceritanya yang panjang, tapi ada beberapa versi. Sebab manusia zaman sekarang kalau dikasih itu versinya secara detail, kadang-kadang saling menyalahkan. Anda dengar dari saya versi A, Anda dengar dari ustaz yang lain versi B, padahal sama-sama ada di kitab itu.
Anda kadang-kadang terburu-buru untuk menyalahkan. Lu sing bener sing di. Ojo-ojo iki sing bener sing iku salah. Lu padahal semuanya ada. Kenapa kok saya sampai 3 kali pertemuan bahas Nabi Yunus terus? Sebab ini ada versi A, ada versi B, versi C. Ketika Anda mendengar di luar orang ceramah atau bagaimana menyampaikan versi yang lain, Anda gak terburu-buru untuk menyalahkan. Saya pernah dengar dari Habib Fahmi begini. Ini ustaznya ceramah kok begini? Keliru ini. Jangan susu. Oh jangan susu. Tanya, Beb, saya dengar Beb Nabi Yunus itu ceritakan sama Ustaz Fulan, Beb, itu ceritanya begini-begini. Saya dengar dari jenengan enggak begitu. Yang benar gimana, Beb? Oh, ternyata sama benarnya, semua itu dari kita. Cuma di antara sekian banyak versi kata ulama, yang paling layak untuk dinisbatkan kepada Nabi Yunus bukan cerita atau versi bagaimana beliau mangkel kepada Allah, tapi lebih kepada mangkel kepada kaumnya diajak iman tapi mereka menolak. Itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Kita mudah-mudahan, iya. Kalau bukan ceritanya nabi-nabi yang bisa merubah hidupnya kita, kalau bukan cerita-ceritanya mereka yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, maka ceritanya siapa yang mau kita dengar? Kalau sudah Al-Quran ayat demi ayat diceritakan Nabi Yunus itu nggak bisa merubah mindsetnya kita tentang bagaimana kita harus iman kepada Allah, bagaimana kita harus husnudzon dan seterusnya. Ya mau ceritanya siapa? Kalamnya siapa yang mau kita dengar? Itulah pentingnya kenapa kita belajar tafsir. Itulah pentingnya kenapa kita belajar tafsir. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Monggo. 1, 2 pertanyaan. Saya kepingin majelis dimanapun, termasuk di sini, hidup. Ada pertanyaan? Jangan cuma satu arah. Silahkan 2 arah. Dan pertanyaan bebas, nggak harus sesuai dengan topik. Boleh pembahasan apapun yang mau tanyakan silahkan. Dan kalau sudah adzan isya jangan bingung. Saya ini paling bingung kalau jangan bingung. Kalau jangan bingung, kalau jam terus bingung saya ini. Jangan, kan baca rotib dulu tadi. Anggap rotib 10 menit 15 menit. Ya saya tambahin setelah adzan isya 10-15 menit. Jadi yang tenang, yang khusyuk, yang nikmat. Jangan bingung melihat jam. Sudah adzan kamari nari ini. Kalau jangan nggak betah di luar nggak apa-apa. Kalau nggak gitu akhirnya pertemuan keempat, pertemuan kelima, kamari nari akhirnya. Dan hari nanti pokoknya 10-15 menit selesai jadi ibadah. Nah, monggo ada pertanyaan. Silahkan 1-2 pertanyaan. Laki 1, perempuan 1. Ayo kalau sudah kok keadaan. Ayo coba tak balas sampai. Ada enggak? Oke, Mas Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Ya. Apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang bukan hanya sebetulnya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang juga memiliki pakem mereka daripada konsensus para ulama, ijma. Apa yang disepakati oleh para ulama itu diikuti. Nggak neko-neko, nggak macam-macam fatwanya, nggak nyeleneh-nyeleneh. Sudah paham ulama mengatakan demikian, tapi kok dia berfatwa demikian? Jangan-jangan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah sepakat ulama mengatakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itulah orang-orang mulia. Kok ada orang yang komentarnya, statementnya, fatwanya, isi ceramahnya ngelaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, atau mungkin ngelaknat Sayyidina Ali. Wah, kafir sih. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah paham. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang baca maulid. Yang enggak baca maulid berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan, itu amaliyah. Itu furu. Yang penting yang nggak baca maulid nggak nyalahkan yang baca maulid, nggak ngafir-ngafirin. Kalau ngafir-ngafirin di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Sudah sepakat ulama bahwa Allah itu nggak sama dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadits. Ada Allah tuh punya tangan, Allah tuh punya mata, Allah tuh turun dari langit tuh pakai kaki.
beres. Ini akidahnya di luar sunnah. Kenapa? Sepakat ulama Allah nggak begitu kok. Lah kok dia menafsirkan Al-Quran letter luck, persis Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah maha mendengar, berarti Allah itu maha, Allah punya telinga. Oh, hati-hati. Ini akidahnya menyimpang. Kenapa? Ulama nggak mengatakan begitu. Kok dia berfatwa seperti itu, statementnya seperti itu, secara seperti itu, nggak beres. Nggak beres. Jadi jangan salah paham. Ahlu sunnah wal jamaah itu siapa sih, Bib? Sing maulidan, keliru. Sing gak maulidan butuh ahlu sunnah wal jamaah. Waduh, ini sama seperti orang mengatakan sing maulidan itu bid'ah, sing gak maulidan itu bener. Sama berarti dia. Dia menganggap urusan furu' jadi usul. Jelas ya? Urusan furu' itu apa ya? Urusan yang tidak fundamental, bukan urusan yang akidah. Bukan urusan langsung berkaitan dengan keimanan. Itu hanya amaliyah saja. Jangan salah paham. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang juga mengamalkan yang namanya qiyas, menganalogikan hukum sekarang dianalogikan dengan hukum yang terdahulu. Tapi itu ada ahlinya. Adapun kita, termasuk saya, bukan ahlinya. Ada ulama-ulama dengan kapasitas tertentu yang bisa menganalogikan. Oh, hukum daripada kasus kontemporer, kasus yang terjadi di masa sekarang yang belum pernah dibahas di kitab terdahulu. Itu hukumnya begini. Loh kok bisa? Dalilnya Al-Quran begini, dalilnya hadis begini, dalilnya ini begini, ini ada ulama. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Simpelnya begitu, sederhananya begitu. Yang perlu diluruskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya bicara tentang amal. Bukan hanya tentang maulid nggak maulidan, ziarah nggak ziarah, tahlil nggak tahlil, talqin nggak talqin, baca bismillah ataukah tidak. Imam Malik itu mengatakan bahwa bismillah nggak termasuk Fatihah. Ayo coba, jangan berani bilang Imam Malik berarti ahli bid'ah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Inilah kekeliruan orang sekarang. Ahli sunnah wal jamaah diidentikan hanya dengan kelompok tertentu, keliru. Contoh, ahlu sunnah wal jamaah itu NU, sing butuh NU butuh ahlu sunnah wal jamaah. Kamu sama seperti orang yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah itu yang nggak tahlilan. Ahlu sunnah wal jamaah itu yang nggak maulid, keliru. Ini ngajari orang, ini penyimpangan, ini pembodohan umat namanya. Jadi mengidentikan ahlu sunnah wal jamaah hanya kepada kelompok tertentu yang luar daripada itu keliru apa? Sama dengan Wahabi berarti kamu, sama dengan Syiah berarti kamu. Sama, bukan begitu ahlu sunnah wal jamaah. Berarti wong sak dunya itu iya sesat kabeh berarti. Lah wong sing NU mek wong Indonesia tok iki. Hati-hati, ada orang ngomong begitu wah gak beres. Memfanatikkan umat, tugasnya ulama itu mencerdaskan umat. Bukan karena bodoh terus ditipu untuk mereka fanatik. Iki wong-wong iki bodoh kabeh, digoroi nurut iki. Karo apa-apa. Itu sama seperti dokter yang malpraktek. Pura-pura tahu, loro obat sini harus kayak obat, wis penting bayar. Malpraktek dia. Kalau ini mal akidah. Kalau malpraktek urusannya penjara dokter. Tapi kalau ulama mal akidah, menyalahgunakan daripada ilmu yang dia punya untuk bodoh-bodohi umat, dengan fanatikkan umat, urusannya neraka itu. Nggak amanat, nggak jujur itu namanya. Kan mulai banyak sekarang sehingga NU sesat. Sama seperti ucapannya Wahabi. Lah kok mereka lebih Wahabi daripada Wahabi? Saya ini diundang satu tempat yang rata-rata nggak maulidan, bukan rata-rata semuanya nggak maulidan, tapi mereka bersedia untuk mendengarkan. Mereka minta kepada saya, Bib tolong jelaskan kepada kami bagaimana mahabbah kepada habaib, mahabbah kepada habaib itu dari mereka yang nggak tahlilan, dari mereka yang nggak maulidan, dari mereka yang nggak talqin, dari mereka kalau sholat nggak baca bismillah, nggak kunut, itu mereka minta seperti itu. Yang ada sekarang malah mereka yang ngaku cinta sama habaib menafikan itu semuanya ya. Ada penyimpangan, ada penyelewengan itu namanya. Makanya cari dulu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang cocok amaliyahnya seperti kita. Oh ustadznya maulidan, saya senang maulidan. Yang nggak senang maulidan nggak apa-apa, tapi jangan keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sing seneng ngafir-ngafir ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo ngekom gini syahidku rabi yang tidak dari dek surga mati yo dewi. Ada melok. Jangan ditiru, tapi masing-masing punya amaliyah. Yang maulidan cari ustadz yang maulidan, yang nggak maulid cari ustadz yang nggak maulidan, nggak apa-apa. Sing penting akidahnya benar. Itu aja, selesai kan?
Bersatu enggak? Bersatu. Tapi fanatik-fanatikan. Ini negara ruwet karena semua merasa benar. Coba kabeh merasa salah. Juga ada boleh. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa barakat lana fi dinina ma al-kufri mutawakkala, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nakhba bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan man waqtir wastur anta akramu man satar wa salatullahi ta'sha mustafa من إلى الحديث أن والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام